Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita masih dalam tema bersama dengan Allah, kita melakukan perkara atau perbuatan besar. Kalau minggu lalu firman Tuhan mengajar kita bagaimana Musa bisa melakukan hidup dengan perbuatan besar karena dia dibimbing oleh Tuhan, dia disertai oleh Tuhan. Keluaran 33 kemarin mengatakan bahwa Musa berkata, jika engkau tidak membimbing kami, janganlah suruh kami pergi dari sini. Dan Tuhan berkata, aku akan membimbing engkau dan memberi ketentraman padamu. Dan kita membaca dalam firman Tuhan, bagaimana di dalam perjalanan sepanjang padang gurun itu, 40 tahun, Musa disertai Tuhan dan melakukan banyak perbuatan besar. Saya percaya, kalau Tuhan menyertai kita, Dia akan melakukan perkara besar dalam hidup kita. Amin. Nah, hari ini Tuhan mengajar kita bersama dengan Allah kita melakukan perbuatan besar melalui seorang raja yang masih muda. Yaitu yang tertulis dalam firman Tuhan di dalam 2 Tawarikh pasal 27. 2 Tawarikh pasal 27 ayat 1 sampai 9. Kita akan membaca bagian firman Tuhan ini bersama-sama. 2 Tawarikh pasal 27 ayat 1 sampai 9. Saya baca judul dan ayat 1, Bapak Ibu ayat 2, seterusnya kita bergantian sampai ayat 9. Silakan buka Alkitabnya, baik yang di digital maupun Alkitab cetak. Kalau sudah membuka, katakan amin. Baik, saya bacakan judulnya dan ayat 1. Raja Yotam. Yotam berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yerusa, anak Sadok. Silakan. Apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Uzia ayahnya, hanya ia tidak memasuki bait Tuhan, tetapi rakyat masih saja melakukan hal yang dosa. Ia mendirikan pintu gerbang tinggi di rumah Tuhan dan mengadakan banyak pembangunan pada tembok Ofel. Ia mendirikan juga kota-kota di gunungan Yehuda dan benteng-benteng serta menara-menara di hutan-hutan. Ia berperang melawan Raja Bani Amon dan mengalahkannya, sehingga pada tahun itu juga Bani Amon membayar kepadanya 100 talenta perak, 10.000 kor gandum, dan 10.000 kor jelai. Juga pada tahun kedua dan ketiga Bani Amon membawa upeti itu kepadanya. Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan dirinya kepada Tuhan Allahnya. Selebihnya dari riwayat Yotam, segala peperangan dan tingkah langkahnya, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab raja-raja Israel dan Yehuda. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Kemudian Yotam mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Maka Ahaz anaknya menjadi raja menggantikan dia. Mari kita baca sama-sama ayat 6. 1, 2, 3. Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kata-kata Yotam menjadi kuat itu bicara tentang kekuatan pemerintahannya. Itu bicara tentang pengaruhnya. Nah, jadi sebagai raja, dia menjadi raja yang besar pengaruhnya, besar kekuatannya. Nah, Bapak Ibu, ini sesuatu hal yang memberkati sekali bagi kita, karena di dalam firman Tuhan ini kita melihat Yotam yang kuat itu, yang pengaruh kerajaannya itu begitu besar, dan juga dia begitu kuat dalam pemerintahan itu, adalah seorang yang masih muda. Perhatikan di dalam ayat 1 sama dengan ayat 29. Di dalam ayat 1 dikatakan, Yotam berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja. Ayat 9 juga demikian. Kemudian Yotam mendapat perhentian, ayat 8. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja. Ya, jadi ketika dia naik tahta menjadi raja, itu umur 25 tahun. Undang-undang pemilihan presiden di Indonesia
membatasi usia seorang calon adalah minimal umur 40 tahun. Nah, jadi orang Indonesia masih menganggap kalau 25 tahun itu terlalu muda untuk jadi presiden. Di gereja juga banyak hal yang seperti itu. Kalau mau jadi pendeta, ketua sinode, itu dibatasi. Di sinode kita itu minimal 50 tahun. Baru dianggap berwibawa, baru dianggap layak jadi ketua sinode. Nah, tetapi di sini kita membaca bagaimana Yotam menjadi raja dalam usia 25 tahun. Bapak Ibu, di dalam 1 Timotius 4 ayat 12 dikatakan, janganlah orang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Nah, ini bagi pemuda-pemudi, remaja-remaja kita. Kalau saudara muda, jangan biarkan orang merendahkan saudara. Karena umur tidak menentukan, tetapi keteladanan yang menentukan. Nah, Yotam naik tahta usianya 25 tahun. Kemudian dia memerintah dalam kurun waktu yang sebenarnya cukup singkat, yaitu 16 tahun. Jadi dia 16 tahun lamanya dia memerintah di Yerusalem. Itu dikatakan dalam ayat 1 dan juga di dalam ayat 2. Dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Jadi dia memerintah 16 tahun, umurnya hanya sampai 41 tahun. Karena dia meninggal dalam sesudah memerintah 16 tahun. Jadi kalau kita lihat, Yotam ini adalah seorang muda yang naik tahta usia 25 tahun, kemudian memerintah selama 16 tahun, lalu mati usia 41 tahun. Bapak Ibu, kalau kita lihat sekarang, pemerintahan sekarang 16 tahun itu cukup lama ya. Presiden kita sudah 2 periode 10 tahun. Nah, dianggap terlalu cepat berganti karena pembangunan begitu bagus di periode presiden kita. Tapi 16 tahun itu termasuk singkat dalam sebuah pemerintahan. Nah, tapi walaupun Yotam adalah seorang yang muda dan dia memerintah hanya 16 tahun, firman Tuhan mengatakan kepada kita, dia melakukan perbuatan-perbuatan besar. Dia berkarya dengan karya yang besar. Mari kita lihat. Yang pertama, karyanya dikatakan di dalam ayat 3. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia mendirikan pintu gerbang tinggi di rumah Tuhan dan mengadakan banyak pembangunan pada tembok Ofel. Ini berbicara tentang karyanya di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam peribadatan, Bapak Ibu. Dia memperhatikan rumah Tuhan. Dia memperhatikan bait suci. Dia memperindah bait suci itu dengan membangun pintu gerbang tinggi, sehingga bait suci itu semakin indah. Lalu dikatakan bahwa dia juga banyak melakukan pembangunan pada tembok Ofel. Kemungkinan dia membuat tembok-tembok itu semakin indah. Karyanya dinyatakan di dalam tempat ibadah umat. Dia berkarya membuat bait suci menjadi lebih indah dengan membangun pintu gerbang dan pembangunan pada tembok Ofel. Lalu yang kedua, dia melakukan pembangunan infrastruktur bagi pemerintahnya. Kita baca ayat 4. Mari kita baca ayat 4. 1, 2, 3. Ia mendirikan juga kota-kota di pegunungan Yehuda dan benteng-benteng serta menara-menara di hutan-hutan. Jadi bukan hanya Yerusalem, ibu kota negara yang dia bangun, tapi dia membangun kota-kota itu. Di daerah-daerah pegunungan dia bangun kota-kota supaya rakyat tidak bertumpuk hanya di Yerusalem. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah sebuah karya yang luar biasa. Kemudian dikatakan dia membangun benteng-benteng. Jadi setiap kota itu dibangun dengan benteng-benteng yang tinggi, terlindungi. Mari kita ingat bahwa pada zaman itu kalau berperang itu melewat pasukan darat, belum ada pesawat, ya kan? Jadi benteng-benteng diperlukan untuk menahan musuh. Kemudian menara-menara di hutan-hutan. Kenapa dibangun menara di hutan-hutan? Coba, pernah begini?
untuk apa? Memantau kedatangan musuh. Menara-menara ini untuk memantau kedatangan musuh. Jadi dia adalah seorang yang memperhatikan kebutuhan daripada masyarakatnya dan keamanan pemerintahan. Lalu yang ketiga kita melihat dia adalah orang yang mengalami kemenangan di dalam peperangan. Mari kita baca ayat 5. Kita baca ayat 5. 1, 2, 3. Ia berperang melawan Raja Bani Amon dan mengalahkannya, sehingga pada tahun itu juga Bani Amon membayar kepadanya 100 talenta perak, 10.000 kor gandum, dan 10.000 kor jelai. Juga pada tahun kedua dan ketiga Bani Amon membawa upeti itu kepadanya. Jadi di dalam peperangan melawan Bani Amon dia menang. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Raja yang masih muda, dia berkarya dengan memperbaiki, memperindah bait Tuhan. Dia berkarya dengan membuat infrastruktur yang baik bagi rakyatnya, membangun kota-kota baru, membangun benteng-benteng yang baru, membangun menara-menara untuk memantau kedatangan musuh. Dia begitu berkarya baik. Lalu dalam situasi peperangan melawan musuh, Bani Amon yang sangat membenci bangsa Israel, dia mengalami kemenangan. Oh Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukankah di tahun 2022 ini kita ingin kita berkarya dengan karya yang baik? Saya harap anak-anak remaja, pemuda-pemudi, saudara mempunyai sebuah keinginan yang kuat untuk menjadi orang yang bisa berhasil tahun ini. Kita orang tua, kita keluarga, kita ingin supaya kita juga bisa berkarya, berhasil di dalam tahun 2022 ini. Harus punya semangat itu. Firman Tuhan ini berkata bahwa Yotam mampu menjadi seorang muda yang berkarya besar. Pertanyaannya adalah, apa rahasia keberhasilan Yotam sehingga dia dikatakan semakin kuat? Dia menjadi berhasil sebagai seorang raja, dia semakin berpengaruh sebagai seorang raja, dia semakin kuat di dalam pemerintahannya. Apa rahasianya? Di dalam firman Tuhan ini ada dua rahasia yang diungkapkan kepada kita. Yang pertama, mari kita baca di dalam ayat 2. Mari kita baca ayat 2. 1, 2, 3. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Usia ayahnya. Hanya ia tidak memasuki bait Tuhan, tetapi rakyat masih saja melakukan hal yang merusak. Ini catatan firman Tuhan. Yotam bisa menjadi seorang yang kuat, berpengaruh, menjadi orang yang hebat di dalam pemerintahannya adalah bukan saja karena dia bisa berkarya, tetapi karena dia dikatakan dalam firman Tuhan ini, dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pemuda-pemudi, remaja yang dikasihi Tuhan, inilah rahasia untuk kita bisa berhasil di tahun 2022 ini. Kalau kita mau berprestasi, kata firman Tuhan ini, hiduplah dengan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Kalau kita tahun yang lalu selalu membaca Mazmur pasal 1 di awal ibadah kita, karena dikatakan itu apa? Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Lalu di dalam ayat 2 dikatakan apa? Tetapi yang kesukaannya adalah merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Hasilnya ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang dan tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi firman Tuhan dalam Mazmur 1 itu mengatakan,
keberhasilan itu bukan saja kita membaca firman Tuhan, tetapi karena kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan dengan tidak mengikuti nasihat orang fasik, dengan tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk di kumpulan para pencemooh. Nasihat orang fasik itu bagaimana, Bapak Ibu? Nasihat orang fasik itu berkata begini, nggak usah ke gereja. Nggak ke gereja juga kita bisa kok cari makan. Ya. Kan lebih enak mancing. Nah, itu nasihat orang fasik. Karena firman Tuhan berkata dalam Ibrani, janganlah engkau menuruti seperti yang dilakukan sebagian orang yang menjauhkan diri dari persekutuan. Firman Tuhan menyuruh kita untuk setia bersekutu. Firman Tuhan menyuruh kita untuk rajin bersekutu. Tetapi kita mengikuti nasihat orang berkata, ngapain lu ibadah? Ibadah nggak ibadah sama saja kok. Punya masalah, punya persoalan. Lalu tidak ibadah. Itu namanya tidak melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Tapi kalau kita mau melakukan apa yang baik di mata Tuhan, itu berarti kita rajin beribadah karena firman Tuhan berkata, jangan meninggalkan persekutuan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada banyak contoh nasihat orang fasik. Tapi kita tidak ikuti itu karena kita mau melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Amin. Yang kedua, berdiri di jalan orang berdosa. Pertama-tama kan di situ dikatakan tidak kepada nasihat orang fasik. Lalu tidak berdiri di jalan orang berdosa. Jalan orang berdosa itu apa? Jalan orang berdosa itu ya bagaimana supaya membuat orang itu untung. Soal caranya nggak masalah. Yang penting saya dapat rezeki, orang rugi itu nggak masalah. Itu namanya orang berdosa. Nah, kalau perlu merampok tidak apa-apa. Yang penting kita untung. Itu namanya orang berdosa. Ada banyak contoh-contoh jalan orang berdosa. Dalam kehidupan sebagai pemuda-pemudi, remaja, dalam kehidupan orang tua, kita tidak boleh berjalan di antara jalannya orang berdosa. Lalu pencemooh. Nah, apa itu pencemooh? Pencemooh itu pengejek. Nah, Bapak Ibu, suka ngejek orang, bully. Ya, kalau istilah sekarangnya itu apa? Bully ya. Nah, merendahkan orang. Termasuk di dalamnya itu gosip. Tidak kumpul di dalam kumpulan para pencemooh. Itulah yang dimaksud dengan bagian firman Tuhan ini. Melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Melakukan apa yang benar di mata Tuhan artinya tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berjalan di jalan orang berdosa, tidak duduk di kumpulan para pencemooh. Mari kita komitmenkan itu. Kita tekati itu. Katakan kepada diri sendiri, Tuhan, saya mau menjadi orang yang diberkati tahun ini. Saya mau menjadi orang yang hidup saya boleh seperti Yotam. Walaupun saya muda, walaupun saya sederhana, tetapi kalau saya melakukan apa yang benar di mata Tuhan, Engkau sanggup memberkati saya. Miliki tekad itu. Yang kedua rahasianya apa? Di dalam ayat yang ke-6. Mari kita baca sama-sama 6b. Ayat 6b. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Nah, di dalam bagian ini firman Tuhan ini berkata, karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Yotam tidak saja melakukan apa yang baik di mata Tuhan, tetapi dia punya sebuah tujuan hidup di dalam hidupnya, yaitu tujuan hidup untuk Tuhan.
kata mengarahkan ini, itu bicara tentang tujuan hidup. Bapak Ibu, kalau kita baca kesaksian-kesaksian banyak orang, kita baca buku-buku, maka ada banyak tujuan orang dalam hidup ini. Saya pernah beberapa puluh tahun yang lalu ke Pulau Galang. Itu dulu Pulau Galang itu tempat pengungsian orang Vietnam. Nah, saya kerja atau pelayanan dengan sebuah yayasan internasional dalam membantu salah satu orang-orang pengungsi ini. Nah, saya bersama dengan pimpinan saya datang ke sana dan menginap. Lalu waktu kami makan siang dengan para relawan, ada satu di situ orang yang pakai kaos. Di dalam kaosnya itu ada tulisan, atau di kaosnya itu ada tulisan, hidup adalah untuk sains. Wah, dia bilang hidup adalah untuk sains, untuk ilmu pengetahuan. Artinya apa? Dia mau mengatakan tujuan hidup saya adalah menjadi seorang ilmuwan. Itu artinya. Tapi kita juga punya yang namanya apa? Hidup ini adalah untuk uang. Saudara, karena itu pagi kerja, siang kerja, malam kerja. Lalu seperti kereta uap, ya kan? Kalau kereta uap itu apa? Prit, berangkat. Berhenti, prit, berhenti. Kemudian jalan, bunyinya apa? Susah, ya kan? Orang yang cari duit kan nggak pernah bilang bahagia, susah melulu. Kalau yang tujuannya duit itu, pagi-pagi duit, siang duit, malam duit, susah. Ada banyak orang tujuan hidupnya seperti itu. Tapi kita melihat di sini bagaimana Yotam seorang raja, ya, penuh dengan kelimpahan, penuh dengan kekayaan, penuh dengan kehormatan, penuh dengan fasilitas yang menyenangkan. Tapi firman Tuhan berkata, ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Ia mengarahkan. Saudara-saudara, ini kadang-kadang kan kelomi ini suka digeser ke sini. Tahu kenapa? Untuk diarahkan supaya suaranya bisa lebih pas. Itu artinya. Nah, tahun ini kita menjalaninya dengan awal yang luar biasa. Kita mengawali dengan apa yang disebut dengan apa itu kalau orang-orang membuat deklarasi itu apa? Istilahnya itu permintaan. Ya, membuat petisi, membuat semacam seperti itu. Kita semangat. Tuhan, saya akan mau hidup tahun 2022 melakukan yang baik di mata Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, jangan lupa, sesudah minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, ada angin yang mau menggeser arah hidup kita. Ada keadaan dan situasi yang mau menggeser arah hidup kita. Ketika mengawalinya kita mengarahkan hidup kita kepada Tuhan, tetapi akan ada situasi, ada masalah yang mau menggeser kita untuk tidak fokus lagi mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Mungkin kepada sesuatu yang membuat kita meragukan Tuhan. Yotam, dia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Bukan saja di awal pemerintahannya, bukan saja di pertengahan pemerintahannya, sampai dia mati, dia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Ada satu catatan di sini yang luar biasa Bapak Ibu tentang pernyataan firman Tuhan terhadap Yotam. Ayat 7. Mari coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Selebihnya dari riwayat Yotam, segala peperangan dan tingkah langkahnya, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab raja-raja Israel dan Yehuda. Yotam ini adalah kerajaan Yehuda. Tetapi riwayat hidupnya tidak hanya dicatat dalam kerajaan Yehuda, tetapi juga di kerajaan Israel. Kerajaan Israel ini adalah kerajaan yang pecah dengan Yehuda. Kerajaan Yehuda itu hanya 2 suku, kerajaan Israel 10 suku. Kerajaan 10 suku ini kerajaan yang berdosa kepada Tuhan.
Tapi namanya dicatat. Karena apa? Pengaruhnya yang kuat itu. Karena begitu baiknya dia di mata Tuhan. Apa yang kita bisa pelajari dari firman Tuhan ini? Yang pertama, umur tidak menentukan untuk bisa berhasil atau tidak. Yang menentukan kita bisa berhasil adalah apakah kita bersama dengan Tuhan. Yotam dalam firman Tuhan ini, dia bersama dengan Tuhan. Karena itu dia hidup melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Dia hidup mengarahkan hidupnya kepada Tuhan saja, tidak kepada yang lain. Karena itu, mari kita didik anak-anak kita. Kita ajar anak-anak kita. Meyakini mereka bisa berhasil. Meyakini mereka bisa diberkati Tuhan. Karena hidup mereka disertai Tuhan. Amin. Pelajaran yang kedua, hidup ini berarti bukan karena lamanya hidup. Hidup ini berarti kalau kita berkarya bersama Tuhan. Umur daripada Yotam hanya 41 tahun. Dia berkarya hanya 16 tahun. Tetapi karyanya bersama Tuhan itu telah membuat bangsa Yehuda itu diberkati. Bangsa Israel itu diberkati. Bapak Ibu, kita punya presiden yang sekarang ini. Ya, dari sekian banyak presiden yang terdahulu, banyak orang mengatakan presiden sekarang ini karyanya lebih dirasakan masyarakat daripada presiden sebelumnya, khususnya masyarakat Indonesia Timur. Papua pasti sangat begitu mencintai Jokowi. Karena apa? Mereka merasakan pembangunan yang luar biasa di dalam pemerintahan Jokowi. NTT, sampai ada masyarakat NTT itu di suatu desa bikin patung Presiden Jokowi, lalu dibawa ke satu bukit, didirikan. Itu kan luar biasa. Kenapa? Karena baru presiden yang sekarang ini membangun NTT. Jadi hidup ini berarti bukan karena berumur pendek atau panjang. Tapi hidup ini berarti kalau kita berkarya bersama Tuhan. Mazmur 60 ayat 14 berkata, bersama dengan Tuhan kita lakukan perbuatan-perbuatan perkasa. Karena itu jangan tinggalkan Tuhan. Teruslah berjalan bersama dengan Tuhan. Yotam bersama dengan Tuhan. Dan dia diberkati Tuhan. Dan banyak orang yang diberkati Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini membangun iman kita, membangun semangat kita, menjalani tahun 2022 sebagai orang tua, sebagai anak-anak, sebagai pemuda-pemudi, remaja di dalam Tuhan. Tetapi ini juga membangun semangat kita, membangun gereja kita. Walaupun kita sedikit, kita percaya di tahun ini Tuhan akan tambahkan iman kita, tambahkan pengenalan kita akan Tuhan, tapi juga Tuhan tambahkan jiwa-jiwa baru. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena Tuhan membimbing kita, Tuhan beserta kita. Kita berdoa.